Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zianatul Aini, NPMC 1C019052 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu kombinasi bisnis dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari Ibu Dwi Martani beserta teman-temannya. Nah, pertama-tama yaitu saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai apa itu kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu merupakan salah satu cara untuk melakukan pengembangan terhadap perusahaan agar menjadi lebih besar. Nah, keuntungan dalam kombinasi bisnis itu sendiri juga hasil yang diperoleh oleh pemilik saham akan lebih besar dibandingkan ketika sebelum melakukan kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu kombinasi bisnis juga mampu mengakselerasi suatu perusahaan untuk melakukan pengembangan sehingga mampu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan melakukan pertumbuhan secara alami dengan mengandalkan produksinya. Selanjutnya yaitu bentuk entitas dari kombinasi bisnis itu ada 3, yaitu merger, konsolidasi, serta akuisisi. Nah, merger itu sendiri adalah satu kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih suatu entitas, di mana entitas yang diakuisisi akan dibubarkan dan aset serta liabilitasnya akan diambil alih oleh pihak pengakuisisi. Nah, selanjutnya itu konsolidasi, di mana kombinasi bisnis ini terjadi ketika satu entitas A melakukan penggabungan dengan entitas B sehingga terbentuknya entitas baru yang bisa kita sebut dengan entitas C. Nah, untuk aset beserta liabilitasnya akan diambil alih oleh entitas C. Setelah itu, entitas yang melakukan penggabungan tadi akan dibubarkan. Selanjutnya yaitu akuisisi, di mana kombinasi bisnis ini dilakukan dengan membeli kepemilikan atas entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tadi tetap akan berdiri, hanya saja akan dikendalikan oleh pihak pengakuisisi. Nah, dalam akuisisi itu sendiri pengendaliannya diatur ada dalam PSAK 65, yang mana investor dapat mengendalikan investi ketika investor itu memiliki hak atas investi. Yang kedua itu investor terekspos atau memiliki hak atas hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Lalu yang terakhir itu investor juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Lalu itu untuk pengakuan dan pengukuran atas aset dan liabilitas. Nah, dalam satu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan satu goodwill. Nah, di mana pihak pengakuisisi akan mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset yang teridentifikasi saat diperoleh, liabilitas yang diambil alih, serta kepentingan non pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Lanjut yaitu imbalan yang dialihkan, di mana dalam satu kombinasi bisnis pihak pengakuisisi akan membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan sebelumnya. Nah, imbalan dalam kombinasi bisnis itu dapat berupa aset non-cash, efek utang, atau ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Nah, imbalan dalam satu kombinasi bisnis itu diukur oleh nilai wajar, di mana dihitung sebagai penjumlahan dari nilai wajar pada tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Lalu liabilitas yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi dari pihak yang diakuisisi sebelumnya. Selanjutnya yaitu goodwill, di mana goodwill merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Nah, goodwill akan terjadi ketika harga perolehan dari satu entitas lebih tinggi dibandingkan nilai wajar pada saat pengakuisisian.
Nah, pada saat terjadinya goodwill, pihak pengakuisisi membeli dengan harga yang lebih mahal dari nilai wajar. Nah, maka kelebihan harga beli tersebut tidak dapat diidentifikasikan ke dalam aset yang ada sehingga diakui dalam bentuk baru, yaitu goodwill. Pembelian diskon, di mana terkadang pihak pengakuisisi melakukan pembelian terhadap nilai imbalan yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari aset yang teridentifikasi pada saat diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, sehingga timbullah yang dinamakan dengan pembelian diskon. Selanjutnya yaitu akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap itu bisa saja terjadi ketika proses akuisisi tidak terjadi secara sekaligus, yang mana sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi sebelumnya. Seperti misalkan entitas A sebelumnya memiliki 30% kepemilikan atas entitas B. Nah, selanjutnya itu entitas A menambahkan sebesar 25% kepemilikannya atas entitas B, sehingga total dari entitas A pada kepemilikan entitas B itu sebesar 55%. Dengan begitu, entitas A memperoleh pengendalian. Maka dari itu, proses pembelian 25% saham tersebut merupakan bentuk akuisisi bertahap. Baiklah, itulah materi pembelajaran yang mampu saya sampaikan pada kombinasi bisnis. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.